Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wahdina siratal mustaqim warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Waftah lana futuhal arifin waftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, hadaratul muhtaramin, para jamaah Masjid Jami' Al-Baitul Amin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh dan dilanjutkan dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, mengkaji hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Melanjutkan pembacaan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, bab yang menerangkan tentang larangan untuk kita berbuat zalim. Babu tahrimidz zulm wal amru biraddil madzalim. Bab yang menerangkan tentang keharaman atau larangan berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan apa-apa saja yang diambil secara tidak sah atau tidak benar, atau mengembalikan hal-hal yang al-madzalim, perbuatan yang zalim. Minggu yang lalu kita membaca sebuah hadis yang menerangkan tentang dawuh Kanjeng Nabi, ittaqudz zulma fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian berbuat zalim karena kezaliman itu akan menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Dan juga wattaqus syuha, takutlah kalian berbuat asyuha, yakni al-bukhl, tidak ojo medit, jangan cerekeng. Kemarin kita hari Rebu terakhir bulan Safar, atau yang disebut dengan Rebu Wekasan. Di hari Rebu terakhir bulan Safar kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa mencegah bala. Jadi bahkan sedekah itu juga bisa menyembuhkan penyakit. Kanjeng Nabi dawuh, dawu mardhakum bis sadaqah. Obatilah penyakitmu itu dengan memperbanyak sedekah. Saya pernah punya teman kok sumu. Pernah punya teman
eh, kalau dia merasa nggak enak awak, lek rumangsa mboten enak awak, diakai sedekah. Dengan niat yaitu tadi tolak bala, tadfaul bala, sekaligus untuk menyembuhkan penyakit. Nah, ini mungkin bisa kita tiru. Lek awake rumangsa gak enak, rumangsa kudu lara atau sakit, sudah keluarkan sedekahnya. Ojo ngenteni mati disedekahi. Kadang kan wong itu ngenteni mati disedekahi dengan memberikan makanan kepada orang-orang yang datang melu tahlilan. Niki sedekah sing mati. Bahkan napa jenenge, ada yang mengatakan bahwa mumpung sampean si urip, dunya sampean niku kanggo sedekah. Timbangane engko sampean mati ya lek ahli waris eling kanggo nyelameti sampean. Lek tepak ahli waris sing golongan minal cercerin wal cercerat. Ahli waris termasuk golongan sing eman-eman, golongan sing duduk tebel imane tapi tebel emane. Nah, mumpung sampean seurip, ayo berbanyak sedekah. Alhamdulillah setiap Jumat ini banyak sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala dan as-sadaqatu mardakum bis sadaqah. Sedekah itu bisa menolak bala dan juga sekaligus bisa menyembuhkan penyakit. Dawu Kanjeng Nabi, dawu mardakum, tambanono penyakitmu bis sedekah dengan sedekah. Dan sedekah itu bukan hanya dalam bentuk harta atau dalam bentuk makanan. Seperti pernah Kanjeng Nabi didatangi oleh orang-orang yang golongan elit, bukan elit, tapi elit ini ekonomi sulit. Kanjeng Nabi didatangi sahabat-sahabat sing golongan sahabat sing melarat-melarat. Lalu sahabat-sahabat ini madul kepada Kanjeng Nabi, curhat pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, enak dadi wong sugih niku. Wong sugih itu mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan hartanya, sementara kami tidak punya harta. Lalu Kanjeng Nabi dawuh, kullu tasbihatin sedekah. Setiap bacaan tasbih itu sedekah. Wa tahmidatin sedekah, wa tahmidin sedekah. Wacanan tahmid itu ya sedekah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa kullu tahlilatin sedekah. Ojo cilik hati. Sampe lek gak iso, gak duwe duit kanggo sedekah, waca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, tahmid, Allahu akbar, takbir, la ilaha illallah, tahlil, itu semua sedekah. Bahkan imatatul adha anit thariq sedekah. Menyingkirkan lek sampean ketok nang dalan ana paku, ana eri, ana kaca, ada halangan, rintangan di jalan, lalu sampean meminggirkan itu supaya gak kena wong liya, itu juga termasuk perbuatan sedekah. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kula sing hafal cuman niki. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan di napa jenenge? Wa fi bud'i ahadikum, kula rada repot menerjemahkan ini. Dan di lobangnya istri-istri sampean niku sedekah. Dadi sampean lek mambengi mari kumpul karo bojo niku berarti sampean mari sedekah. Sedekah ngoten nggih. Mangkane ibu-ibu lek pengin sedekah gampang. Tawa-tawa Mas, sedekah Mas.
Wa fi budhi ahadikum shadaqah, dan di lobang kemaluan istri-istrimu itu juga sedekah. Masya Allah. Mangane wong melarat-melarat ojo cilik hati, aku gak duwe sing disedekahno. Sing akeh maca tasbih, sing akeh maca tahmid, sing akeh maca takbir. Lek wis mari kesel, mari maca tasbih tahmid takbir kesel, wis kumpulno bojomu. Niku enggak termasuk sedekah. Alhamdulillah. Enak Islam niki. Barang enak kok dadi sedekah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, masa kita kumpul sama istri menyalurkan syahwat kita sedekah?" Dijawab karo Kanjeng Nabi, "Lah lek awakmu menyalurkan syahwat itu kepada orang lain, bukan istrimu, bagaimana hukumnya?" Dosa. Kalau menyalurkan kepada orang lain yang bukan istrimu itu dosa, maka ketika kamu menyalurkan syahwat kepada istrimu itu adalah sedekah. Nggih. Ini karena kenapa saya menerangkan kok sampai tekan kuno, krana nerangno dawuh Kanjeng Nabi, wattaqus syuhha, dan janganlah kamu takutlah kamu untuk kikir, medit. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena kebakhilan atau kemeditan itu, kekikiran itu membuat orang-orang rusak sebelum kamu, yang menyebabkan kerusakan orang-orang sebelum kamu. Hadis berikutnya an Ibnu Umar radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, karena dua-duanya termasuk sahabat Nabi, baik Sayyidina Umar maupun anaknya yang bernama Abdullah. Qala kunna natahaddath an hajjatil wada, kami berbincang-bincang ngomong-ngomong tentang haji wada. Hatta hamida kunna wan nabiyyu baina adhhurina, kami ketika itu lagi ngobrol tentang haji wada, tiba-tiba ada Kanjeng Nabi hadir di belakang kami. Kak weruh nonton Kanjeng Nabi, wala nadri ma hajjatul wada, dan kami tidak tahu apa itu haji wada. Haji wada itu adalah haji terakhir Rasulullah yang disebut dengan haji pamitan. Hatta hamidallah, sehingga kemudian Kanjeng Nabi memuji Allah, alhamdulillah. Hatta hamidallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Kanjeng Nabi kemudian memuji Allah dengan membaca tahmid, wa athna alaihi, dan memuji Allah, wa athna alaihi. Lalu kemudian setelah itu Kanjeng Nabi thumma dzakara al-masih ad-dajjal, lalu kemudian Kanjeng Nabi bercerita menjelaskan tentang siapa itu Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Fa'adnaba fi dzikrihi, beliau menjelaskan tentang Dajjal itu panjang lebar. Beliau bersabda, wa qala ma ba'atsallahu min nabiyyin illa andzarahu ummatah. Ma ba'atsallahu, orang utus sapa Allah min nabiyyin, dari nabi, illa andzarahu ummatah. Allah tidak nabi-nabi yang sudah diutus oleh Allah itu selalu mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Andaro itu nadhiro, meden-medeni. Jadi Rasulullah itu basyirau
wa nadhira. Kalau basyiron itu membawa kabar gembira sing nyenengno, tapi juga wa nadhira, dan juga membawa berita-berita yang menakutkan tentang neraka. Jadi Kanjeng Nabi ini mboten cuma nerangno swarga sing enak-enak tok, tapi ya nerangno sing medeni barang. Contohnya apa? Nerangno neraka, termasuk meden-medeni wa andarahu ad-dajjal. Kanjeng Nabi juga memberikan berita yang menakutkan tentang Dajjal. Dan nabi-nabi sebelumnya juga sama. Tidak pernah Allah mengutus nabi kecuali nabi itu menyampaikan berita tentang Dajjal. Andarahu Nuhun wan nabiyyuna min ba'di. Mulai Nabi Nuh dan nabi-nabi sesudahnya itu selalu mengingatkan tentang Dajjal. Padahal Dajjal ini munculnya, kalau sudah Dajjal ini muncul, itu menjadi salah satu tanda dari akhir zaman atau tanda-tanda kiamat. Tapi sejak Nabi Nuh, kalau Nabi Adam, beliau tidak menceritakan tentang Dajjal karena Nabi Adam ini manusia pertama yang diciptakan Allah. Tapi sejak Nabi Nuh, Nabi yang kedua, itu sudah memberikan peringatan tentang Dajjal. Dan nabi-nabi sesudahnya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Nabi Hud, ya, Adam, Idris, Nuhun, Hudu, Ma, Saleh, wa Ibrahimu kullu muttaba'na. Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, dan seterusnya. Wa innahu iyakhruj fikum, bahwasanya Dajjal itu akan muncul fikum, di tengah-tengah kalian. Fama khafiya alaikum min sya'nih falaysa yakhfa alaikum. Fama khafiya, tidak ada yang tertutup atau tidak ada yang samar bagi kalian min sya'nih, tentang Dajjal. Falaysa yakhfa alaikum, dan tidak samar bagi kalian. Inna rabbakum laisa bi'a'war, sesungguhnya Tuhanmu, kata Kanjeng Nabi, laisa bi'a'war, sesungguhnya Tuhanmu itu tidak a'war. A'war niku meripate napa? Moncandeng Madura kecek selajah napa niku? Hah? Ya, napa? Telek. Telek benih intelektual benih. Ya, sesungguhnya Tuhanmu itu tidak cacat sebelah matanya. Innahu inna rabbakum laisa bi'a'war wa innahu a'waru 'ainil yumna, dan sesungguhnya Tuhanmu itu tidak cacat matanya sebelah, dan sesungguhnya Dajjal itu cacat matanya yang sebelah kanan. Ngeten. Nggih. Kaya iklan ini ku, apaan tuh kan ngoten. Ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Ini dawuh Kanjeng Nabi menceritakan Dajjal itu sampai pada bentuk fisiknya. Dajjal itu matanya cacat sebelah, dan seolah-olah ka'annahu, seolah-olah matanya itu seperti a'nab, buah anggur, inabah, buah anggur tafiyah yang menonjol keluar. Dadi mripate niku sing sebelah kanan Dajjal niku kaya anggur sing metu. Niki ceritane Kanjeng Nabi. Ala innallaha, setelah cerita soal Dajjal lalu Kanjeng Nabi mengingatkan, ala eling-eling, ingatlah, innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum,
Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian semua dima'akum, darah-darah kalian, wa amwalakum, dan juga harta benda kalian. Artinya apa? Jangan menumpahkan darah, ojo perang yang menumpahkan darah. Wa amwalakum, jangan mengambil harta yang dengan cara yang tidak benar, mengambil harta temannya dengan cara yang tidak benar. Sesungguhnya Allah mengharamkan pada kalian, apa yang diharamkan? Darah-darah kalian, wa amwalakum, lan harta benda kalian, kahurmati yaumikum hada, seperti kemuliaan hari ini atau keharaman hari ini. Hari ini yakni yang dimaksud adalah hari Arafah, karena waktu wukuf di Arafah. Kahurmati yaumikum hada wa fi baladikum hada, seperti keharaman hari ini dan seperti kemuliaan bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, karena waktu haji. Wa fi baladikum hada, dan seperti kemuliaan negeri ini, yaitu Mekah Al-Mukarramah, tanah haram Mekah. Wa fi syahrikum hada, dan seperti kemuliaan bulan ini. Ala hal ballaghtu, niki khutbah Nabi ketika haji wada. Ala hal ballaghtu, ingatlah, apakah aku sudah menyampaikan tentang pesan ini? Qalu, sahabat menjawab, na'am, nggih Kanjeng Nabi, panjenengan sudah menyampaikan pesan tentang ini. Lalu kemudian Nabi berkata, qala Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikan. Ya Allah, panjenengan saksikan. Ya Allah, panjenengan saksikan. Sampai 3 kali Nabi berkata begitu. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikan bahwa qad ballaghtu ar-risalah, saya sudah menyampaikan tugas ini ya Allah. Wailakum aw waihakum. Jadi ketika haji wada atau haji terakhir Kanjeng Nabi, itu turun ayat. Ayat apa yang turun? Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan agamamu. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan hari ini nikmatku. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu, dan aku ridha, wa raditu lakum, aku ridha bagimu Islam menjadi agamamu. Sahabat semuanya senang. Wah, alhamdulillah, berarti hari ini sudah sempurna agama kita, sudah sempurna nikmat kita, sudah sempurna agama kita, sudah sempurna Islam kita. Alhamdulillah. Semua sahabat senang, kecuali ada satu sahabat yang susah, yang bersedih. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar bersedih. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau bersedih Abu Bakar? Bukankah hari ini Allah telah menyempurnakan agama kita, sudah menyempurnakan nikmat kita, sudah menyempurnakan Islam kita? Abu Bakar mengatakan, kalau hari ini agama kita sudah sempurna, itu berarti tandanya sudah selesai tugas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan risalah kenabian. Kalau Kanjeng Nabi sudah selesai menyampaikan risalah kenabian, itu berarti sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar, di tahun itu juga, setelah Kanjeng Nabi melaksanakan haji yang terakhir, Kanjeng Nabi kemudian mulai sakit. Kanjeng Nabi itu mulai sakit, mulai kapan? Mulai hari Rebu terakhir bulan Safar, seperti hari kemarin. Kanjeng Nabi itu mulai sakit hari Rebu terakhir bulan Safar, sakit sampai kemudian wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kanjeng Nabi itu tanggal wafatnya sama dengan tanggal kelahirannya.
Jadi kalau ada orang memperingati Maulid Nabi, kelahiran Kanjeng Nabi, itu juga sekaligus memperingati wafatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena itu kenapa kalau hari Rabu terakhir bulan Safar kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Bahkan para ulama mengajarkan sholat hajat lidaf'il bala. Saya termasuk orang yang mengamalkan itu. Mengamalkan sholat hajat di hari Rabu Wekasan lidaf'il bala. Kenapa? Karena orang-orang yang saya kenal dan tidak saya ragukan ketakwaannya, keimanannya, beliau-beliau juga mengerjakan itu. Siapa orang yang saya kenal mengerjakan sholat hajat lidaf'il bala? Satu, Kiai Hamid Pasuruan waliullah. Wong Kiai Hamid sing waliullah gelem ngelakoni sholat hajat lidaf'il bala. Bahkan ada catat buku tulisan tangan beliau yang menulis tentang amalan sholat hajat di hari Rebu Wekasan. Kiai Hamid Pasuruan. Wong Kiai Hamid sing wali sik ngelakoni ngono. Sik ngelakoni sholat hajat itu. Apa maneh awa-awaan sing duduk wali, paling banter wali murid, wali walidaya. Kiai Hamid. Lalu kemudian yang kedua yang saya tahu mengamalkan sholat hajat itu siapa? Mbah Maimun Zubair, Kiai Maimun Zubair, Sarang, Rembang. Beliau yang wafat di Mekah dan dimakamkan di Ma'la pada musim haji tahun kemarin. Ya termasuk ibu saya juga mengamalkan itu dari Mbah Wahab, Kiai Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang. Karena Kanjeng Nabi ini mulai gerah itu ya karena pada hari Rebu Wekasan terakhir kemarin itu 2 hari yang lalu itu Allah menurunkan bala pada hari Rebu Wekasan itu. Ada yang mengatakan 320.000 bala, ada yang mengatakan 360.000 bala. 360, kok bisa 360? Karena dalam setahun, jumlah hari dalam setahun kalau hitungan tahun Hijriah itu 1 tahun sama dengan 360 hari. Kalau 360.000 berarti tiap hari Allah itu menurunkan bala sebanyak 1.000 bala. 1.000 kali 360 kan berarti 360.000. Nah itu turunnya ke langit dunia itu kemarin hari Rebu Wekasan. Cuman pelaksanaannya sepanjang tahun. Sampai tepak melaku-melaku ketok wong, moro-moro wong kecelakaan di jalan itu bala. Termasuk virus corona yang sampai sekarang menyebabkan anak-anak kita belum bisa masuk sekolah, yang menyebabkan para pegawai masih harus bekerja dari rumah, para dosen memberikan mata kuliah dari rumah, termasuk mahasiswa-mahasiswa. Akhirnya nang dindi saiki terutama sing kuliah-kuliah itu nang dindi nggawa laptop. Karena kuliahnya kuliah daring. Dosennya dosen kelon. Apa kok dosen kelon? Memberikan kuliah online, jadi disingkat dosen kelon. Corona ini juga merupakan bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan dengan kemarin ada beberapa di antara kita yang mengerjakan sholat hajat di daf'il bala, ada yang sodakoh dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dijauhkan dari bala dan musibah sepanjang tahun ini. Amin. Allahumma amin. Dan corona segera diangkat oleh Allah. Gara-gara corona tahun ini Indonesia tidak bisa mengirimkan jamaah haji. Gara-gara corona sampai bulan ini belum ada jamaah umroh dari Indonesia. Itu pun seandainya ada ruwet aturannya. Orang yang boleh umroh sekarang ini hanya orang yang penduduk yang tinggal di Saudi Arabia. Dan itu pun dia hanya diberi waktu masuk Masjidil Haram hanya 3 jam. Hanya 3 jam. 3 jam itu kan berarti masuk Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul selesai, segera keluar. Tidak boleh berlama-lama di Masjidil Haram. Sholat fardu aja dibatasi. Nih, gara-gara corona.
Muka-muka ndang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teruskan, wailakum awaihakum unduru wala tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kanjeng Nabi melanjutkan khutbahnya, melanjutkan pesannya. Wailakum, ingat dan perhatikan. Unzuru, lihatlah. La tarji'u ba'di, janganlah kalian kembali menjadi kafir. La tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalku. Nah, ini sudah tanda-tanda bahwa Kanjeng Nabi memang mau meninggalkan. Yadribu ba'duhum riqaba ba'din, di mana kalian saling memukul atau memenggal leher kalian. Memenggal leher kalian, saling perang, saling membunuh. Bahkan di dalam hadis yang lain, ini hadis yang saya baca tadi, rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Bahkan di hadis yang lain Nabi bersabda, idzal taqal muslimani, jika dua orang Islam bertemu, bisayfaihima, kalau dua orang Islam ketemu dengan membawa pedang masing-masing, podo islami caro, podo islami atokar, podo islami arepe paten-patenan, fal qatil wal maktul finnar, dawuh Kanjeng Nabi. Lek ana wong Islam podo islami ketemu dengan membawa pedang, carok, kalau di Madura kan budaya carok. Carok apa carok? Caruk. Wah, lek wong Jember kan caruk. Lek Banyuwangi beda maneh. Kecaruk itu apa namanya? Ketemu, caruk, kecaruk. Makanya hati-hati. Cekel Jawa karo cekel Madura beda. Lek cekel Jawa dicekel, lek cekel Madura cekel lek era, ditekek ngeten iki cekel jenenge. Nabi bersabda, kalau ada dua orang Islam ketemu dengan dua pedang mereka, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu sama-sama masuk neraka. Sahabat bertanya, fakultu ya Rasulullah, hadal qatil, kalau yang membunuh pantas masuk neraka. Lah terus kalau yang terbunuh masa juga masuk neraka? Nabi menjawab, orang yang terbunuh itu innahu kana harisan ala qatli sahibi. Orang yang terbunuh juga masuk neraka karena seandainya dia tidak terbunuh, maka dia ingin membunuh saudaranya sesama muslim. Tadi baik yang membunuh maupun yang terbunuh itu sama-sama masuk neraka, kecuali kalau orang yang terbunuh atau orang yang membunuh itu bertaubat memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lek gak gelem taubat, wong tau mateni wong, dianggap gak masih gak ketemu karo polisi. Ojo dianggap iku gak ono urusan. Hidup kita ini bukan hanya di dunia, tapi ada pertanggungjawaban kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang bisa kami sampaikan, satu hadis saja, tapi kebetulan hadisnya ini agak panjang. Nggih. Ini sudah jam 5 lewat 7 menit, sementara waktu terbit matahari jam 5 lewat 2 menit. Jadi sudah lebih 5 menit. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan takwa kepada kita semua, memberikan kesehatan lahir batin, kebahagiaan dunia akhirat, dan Allah selalu menjaga kita dari kejelekan fitnah musibah dan juga semua bala dan cobaan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Kana sa'ina dina siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Masih mboten salaman mboten napa-napa nggih krana kula ya kita tidak tahu, saya baru datang dari Surabaya tadi malam. Podo-podo saling menjaga. Nggih, muga-muga sehat kabeh. Masih gak salaman, tetap hati kita bersalaman satu dengan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.